Hello everyone, how are you doing? Hopefully this presentation finds you well. In this occasion, I'd like to share a material about narrative text, which is specifically, I would like to go over into a short story form. But uh, because this is kind of the first meeting of the narrative text, so basically the content of this presentation will be only about the introduction of some targets. So let's begin. Uh, as usual, before we go on into the discussion session or the material itself, I would like to show you some different targets. Over here, at the top of the stairs, you can see the target skill, which is, mungkin kalian juga familiar dengan kita ada target pengetahuan dan target keterampilan. Dan yang tertinggi di sini saya letakkan adalah target keterampilan. Sementara kita punya target pengetahuan, yaitu yang ini 35. Kalian bisa baca sendiri. Kemudian untuk meraih tangga ini, kalian harus menapaki anak tangga yang ini dulu. Dan artinya kalian perlu mempelajari ini dulu. Tapi tentu saja sebelum anak tangga yang ini, kalian harus menapaki juga anak tangga yang ini. Okay? And 1,000 steps will begin from the first step. Yes, that's we are. Kita ada di sini, di langkah yang pertama. Jadi di pertemuan ini kita akan mempelajari different types of narrative text, generic structure, social function, dan linguistic features. Anyway, I do thank you for everyone who has completed the KWL chart, yang udah ngisi KWL chart. Terima kasih banyak, dan ini terinspirasi dari jawaban kalian semua mengenai apa aja sih Miss naratif teks itu jenisnya, kemudian generic structure-nya apa aja, and then how about the social function. Yang dimaksud social function di bahasa tuh gimana, and then what are the linguistics features. Alright, now let's go on. So the first material is about the types of the narrative text. Sebenarnya ada beberapa jenis yang berbeda dari narrative text. Di sini saya udah tuliskan dalam bentuk Wordle. Okay. Seperti kalian bisa lihat, jenisnya tuh ada biography, ada parable. Parable tuh seperti cerita-cerita Rasul, itu masuk ke parable. And then ada fable, ada short story, which is kita fokusnya ada di short story KD ini ya, tidak di biography, tidak di parable, tidak juga di fable. Jadi hanya ada di short story. Kemudian ada epic poem, ada novel, ada legend, ada historical fiction, ada fantasy, ada folktale yang kalian pelajari di kelas 10, pelajaran bahasa Inggris, bukan sastra ya, bahasa Inggris. And then ada play yang orang Indonesia seringkali bilangnya drama. And then ada myth, ada juga autobiography. Lalu short story ini fokusnya apa? Ketika kita bicara short story, maka kalian hanya membutuhkan satu fokus, yaitu satu tokoh dan satu kejadian dalam cerita itu, gitu ya. Itu yang membedakan short story dengan bentuk yang lainnya. And then for detail further information regarding those texts, you can check this link directly. Jadi di sini juga saya udah cantumin saya dapat sumber-sumber ini dari mana, and then you can go over by yourself. Okay?
The next one is, here you go. Here is the main generic structure of the narrative text. Di sini saya ngambil dari Freytag's pyramid, which is, I believe this is very famous. Kayaknya sih, saya yakin ini terkenal juga gitu ya. Oke. Bedanya naratif text dengan recount text, bagi kelas 10 yang mungkin pernah diajar sama saya, mungkin saya pernah membahasnya sedikit. Saya ingatkan kembali, kalau recount text itu tidak punya climax. Oke? Karena semuanya berupa timeline. Tapi di narrative text dia punya climax. Makanya di yang pertama dia punya yang namanya, dia ada exposition di sini. Dia mulai dari sini ya. Pertama kan dari inciting moment, kemudian exposition, kemudian kalau misalnya miss exposition itu apa? Silahkan nanti bisa dibaca sendiri di sini. Exposition biasanya berkaitan dengan intrinsic value. Kemudian dari exposition kalian meningkat lagi ke rising action, biasanya sudah mulai masalahnya muncul. And then ada complication, masalahnya semakin menjadi, dan ada di climax, puncak masalahnya. Setelah climax, dia harus turun kembali ke reversal, semakin turun ke falling action, dan semakin turun ke catastrophe. Dan pada akhirnya ada the moment of lost suspense. Don't worry about the presentation file because I would like to share this with all of you in the classroom section. So beside you can see my explanation and then you can go over the presentation by yourself. And then the next one is, jadi nanti di dalam short story juga itu perlu ada yang namanya struktur-struktur yang kayak gini. Ada expositionnya, kemudian ketika masalah mulai naik ada rising actionnya, kemudian ada climax, dan seterusnya hingga akhir. The next one, ngomongin generic structure, sebenarnya kalian nggak cuma ngomongin bentuk teks yang tadi, tapi juga di saat yang sama kita akan belajar mengenai biasanya di bahasa Inggris tenses yang dipakai untuk bikin short story atau yang biasanya muncul di banyak short story, itu tensesnya apa ya gitu. Sebenarnya tensesnya cukup beragam, tapi mostly itu didominasi di tenses past tense. Sebenarnya tidak simple past tense juga, karena ketika kita bilang past tense, maka di dalamnya kalian juga sebaiknya menguasai juga seperti present, seperti past perfect tense, itu juga dipakai selain simple past tense. Kemudian kita butuh belajar simple present tense ya nggak? Yes, kalian tetap butuh, karena di dalam short story biasanya itu ada kalimat langsung, direct sentence gitu ya, dan direct sentence biasanya pakai simple present tense. So it will be a review time for you for simple present tense, but for the simple past tense I believe that we will learn this tense together in this chapter. Okay? Selain itu kita perlu belajar apa lagi? So beside the tenses, you also need to recognize about the subordinate and coordinate conjunction. Jadi perlu juga nih belajar kayak kata penghubung subordinate, juga kata penghubung coordinate. Karena kalau kalian baca short story, maka tidak mungkin di dalamnya jika tidak ada kata penghubung. Okay? So we need to be familiar with them as well. Itu kalau kita ngomongin generic structure. Okay? The next one is, nah ini dia kayak social function. What is it actually? What is the correlation between the short story? Well, anyway, ketika target kita ngomongin tentang sosial, tentang fungsi sosial, maka itu sebenarnya di dalamnya itu ada
kita akan ngomongin topik atau isu atau masalah. Biasanya pertanyaannya, what is the topic? What is the problem of the reading passage misalnya, atau what is the problem in that short story gitu. Kemudian biasanya pesannya apa dari short story itu, atau tujuannya apa dia berkata demikian gitu di dalam short story-nya. And then konteks penggunaan dalam hal ini berkaitan dengan setting ya, seperti tempat, waktu, situasi dan sebagainya. And then the background. What is the background of the story? What is the background of the action that is taken by the character? Apa yang melatar belakangi tindakan tokoh yang ada di short story itu? Itu masuk ke dalam kategori pertanyaan-pertanyaan di social function. Begitu juga dengan dampak, akibat. Biasanya dampak atau akibat dari sebuah tindakan. Kemudian nilai yang diusung. Ini berkaitan dengan moral value. Biasanya moral value-nya apa sih setelah kita membaca short story ini? Ada nggak gitu? Mau yang baik, mau yang buruk? Kenapa saya bilang yang buruk juga merupakan moral value? Because frequently we can learn to be better from the worst one, you know. Jadi ada kalanya kita bisa menjadi lebih baik ketika kita belajar dari hal-hal yang buruk gitu, dan hal buruk itu dipelajari dari mana? Dari short story yang sudah dibaca. And then peran dan fungsi pembicara atau penulis, dia sebagai apakah orang pertama gitu ya, apakah sebagai narator, tokoh utama sebagai narator, atau tokoh utama sebagai yang lainnya gitu. Begitu juga peran dan fungsi pendengar. Bagaimana sih penulis menempatkan pendengar? Apakah pendengarnya itu sebagai temannya, yang ditempatkan sebagai temannya, orang dekat gitu, sebagai orang kedua, atau bagaimana? Apakah benar-benar di luar circle itu gitu ya? And then okay, now we comes to the linguistic features. Ngomongin tentang linguistic features atau unsur kebahasaan, biasanya kalian juga akan bergelut dengan difficult vocabularies. Vocab apa aja sih yang belum kalian mengerti yang ada di short story itu? Nanti kalian bisa catat, and then you can develop those vocabularies by yourself. And then ngomongin linguistic feature juga ngomongin sinonim, ngomongin antonim, ngomongin closest meaning. Kalau misalnya ada yang tanya, Miss, lalu apa bedanya sinonim dengan closest meaning? Kalau closest meaning itu kalian perlu mengkaji kembali teksnya. Jadi apakah closest meaning itu sudah pasti sinonim? Not really, belum tentu. Kalian harus balik lagi ke teksnya untuk memprediksi kira-kira si kosakata itu maknanya apa gitu. And then ngomongin short story juga, ngomongin linguistic features juga, ngomongin punctuation. Kalau bentuknya tertulis, ingat punctuation. This is crucial for you in writing. And then you need to realize about the intonation if this is a speaking activity, and also the pronunciation. Intonation and pronunciation untuk reading dan speaking. Okay, now this very brief information about the short story before we continue to the task, of course. And then here you go, kalian ada di wrap up atau di conclusion. Jadi apa aja yang termasuk dengan different types of narrative text? Can you mention it? Yang cerita tentang hewan-hewan, coba. Tahu namanya apa? Yes, you're right. Fable. Kalau ngomongin tentang masa hidup, atau bukan masa hidup ya, perjalanan hidup seseorang, what do you call it? Biography, yes, or autobiography. Sekarang kalian lagi fokusnya sama apa? Indeed, a short story. Di chapter ini kalian lagi ngomongin a short story, dan ada banyak lagi. Ada fable, ada epic poem, ada historical fiction, dan lain sebagainya.
And then bagaimana dengan generic structure-nya? Seperti tadi sudah dikatakan, generic structure-nya itu ada yang bentuknya segitiga dan yang di atas itu adalah climax-nya. Exposition ada di bawah, and then climax yang ada di atas, kemudian yang di bawah itu penutupnya gitu ya. And then talking about social function, untuk generic structure, selain yang segitiga itu, kita juga akan belajar mengenai tenses, kita akan belajar mengenai conjunction, gitu ya. And then for the social function biasanya berkaitan dengan apa aja? Biasanya berkaitan dengan issue, or topic, or background, or problem, or what else? Moral value, and etc. Okay, and then how about the linguistic features? Yeah, you will deal with the synonym, difficult vocabularies, antonym, and also closest meaning, and also punctuation, intonation for speaking, and pronunciation for speaking as well. All right. And for the last one, this is the last but not least, of course. There you go. So as the followed up action, because this is still an introduction step for a short story for you. So the task is also regarded into the introduction as well. So jadi tugasnya apa? Maka tugasnya adalah ini sebagai pendekatan pada short story. You have to record yourself. Silahkan rekam diri Anda sendiri ketika membaca sebuah cerita pendek. Okay. Rekamannya dalam bentuk video ya, sekali lagi. Your pronunciation and your intonation in reading the story will be the main criteria to be marked. Penilaiannya berdasarkan apa? Berdasarkan your pronunciation and your intonation. Lalu short story-nya dari mana, Miss? Kita pilih sendiri atau enggak? Enggak. Short story-nya nanti disediakan oleh saya. Jadi every student will read the same short story. Okay? Nanti short story text-nya saya cantumkan di classroom. Okay? Jadi kalian bisa unduh tuh short story-nya. And then after that, if you don't really understand the task, please check the example accomplished by me. Oke, nanti saya juga akan merekam diri saya sendiri ketika reading a short story. Jadinya kalian bisa ngelihat contoh bacanya gimana, supaya pronunciation dan intonation-nya kurang lebih bisa mendekati benar gitu ya. Oke, so I think that's all. That's the end of my explanation today, and happy studying. Bye.